kami pertamanya mendapat surat yang sebenarnya ditujukan kepada Satgas Provinsi. Kami dikirimi surat tersebut via WA. Nah, setelah itu kami minta, karena sekolah transportasi darat itu di bawah Dinas Perhubungan itu pusat langsung, itu memang kewenangannya di provinsi. Hanya saja karena tempatnya minta benar, kami minta berikan surat kepada Bapak Sekda. Akhirnya setelah ada surat itu, kami berkoordinasi, kami panggil petugas-petugas yang ada di sana, koordinator sekolah itu, oleh kepalanya, ada di situ koordinator kesehatannya, dan kami akhirnya mendapat laporan bahwa yang pertama, sekolah itu baru pertama kali ada, baru mulai angkatan kelas 1-nya ini dari tanggal 7 November. Jumlahnya sebanyak 311, dan mereka pun datang di situ dengan sudah membawa persyaratan bebas swab. Tetapi di dalam perkembangannya ternyata ada beberapa yang sakit, antara lain demam, flu, dan yang gejalanya khas itu kan anosmia, tidak mencium. Karena di situ ada dokter, ada perawat, mereka mulai curiga, melaporlah kepada kami, sehingga akhirnya kami diskusi, karena jumlahnya banyak, hampir sebagian karena seperti itu, akhirnya kami ambil jalan keluar, mari kita swab. Karena jumlahnya banyak, kita berbahagi. Yang kita swab melalui Dinas Kesehatan sebanyak 160, yang mereka minta bawa ke swasta sebanyak 151. Jadi kita bagi dua. Nah, akhirnya kemarin hasil swabnya sudah datang bertahap ya. Total yang kena itu 203, hampir sepertiga, hampir 2/3. Nah, kemudian bagaimana penanganannya, tentu karena di dalam perkembangannya akhirnya tidak ada yang berat, hanya gejala-gejala ringan. Bahkan setelah dikasih support terapi sesuai dengan gejalanya, membaik dia. Seperti yang dilaporkan Pak Sekda tadi, yang sekolah ini kan berasal dari seluruh Indonesia, tetapi ada juga beberapa dari Bali. Yang sehat dari Bali katanya sudah dipulangkan, yang negatif. Nah, kemudian yang positif ini kami sudah instruksikan dirawat dengan baik. Nanti setelah betul-betul sembuh dan dibuktikan dengan nanti hasil swab maupun rapid antigennya negatif, baru bisa kita pulangkan, jangan sampai menjadi penyebar nanti di daerah asalnya, kan seperti itu. Itu sudah terjadi koordinasi, dan yang kita sayangkan kan kenapa zaman sekarang kan sudah dihimbauan tidak boleh sekolah, itu masih terjadi. Nah, mungkin saya dengar dari kepala sekolahnya yang bertanggung jawab di situ, itu sudah disampaikan oleh Menteri Perhubungan, sudah dapat instruksi supaya tidak lagi ada sekolah tatap muka, nanti daring saja, online aja sekolahnya. Mereka dipulangkan, lanjutkan dengan sekolah daring. Itu kejadian yang di namanya Politeknik Transportasi. Tetap di sana mereka punya tempat mes di situ, asrama. Jadi asramanya satu ruangan 4 orang. Dari awal sudah dipisahkan yang bergejala dan tidak. Jadi yang sakit dikumpulkan yang sakit. Pola sudah sesuai instruksi lah, karena di situ ada penanggung jawabnya. Teknik memberikan makan, suplemen terapi, vitamin-vitamin sudah dilaksanakan. Jadi di dalam penanganan COVID itu, pasien yang tidak bergejala maupun gejala ringan itu cukup isolasi di tempat tertentu, jangan bercampur. Hanya yang dengan gejala berat dirawat di rumah sakit. Perkembangan COVID kita di keamanan selalu mengalami peningkatan, dan kadang-kala peningkatan ini naik turun. Tapi 3-4 hari kemudian ini sudah di atas 20 orang. Yang pertama penyebabnya adalah tentu kita sesuai dengan arahan provinsi dan pusat, kita melaksanakan tracing yang masif sekali. Yang dulunya hanya yang bergejala saja kita tracing, tapi sekarang sudah semua, baik yang bergejala maupun yang tidak. Yang penting yang bersangkutan kontak terhadap yang positif kita lakukan tracing. Di samping itu
gugus tugas lewat dinas kesehatan juga melaksanakan tracing bagi tugas-tugas kita yang memberikan pelayanan baik TNI Polri maupun juga termasuk ASN, dan juga menjelang pelaksanaan pilkada ya. Pelaksanaan pilkada itu wajib tugas-tugas KPPS, tugas-tugas dari Bawaslu kita wajib rapid test, dan ternyata juga ditemukan beberapa yang reaktif. Nah yang reaktif ini kita tindak lanjuti dengan swab ya. Ternyata ada beberapa yang positif. Nah tentu ini tujuannya sudah sangat jelas untuk mempercepat memutuskan rantai penyebaran COVID sehingga dicari sampai ke akar-akarnya. Ini arahan pimpinan kan begitu dari baik pusat maupun provinsi. Dan salah satu kabupaten yang memang menjadi prioritas untuk itu adalah kabupaten, dan salah satu juga provinsi adalah provinsi Bali dari 10 provinsi di Indonesia. Ini tujuannya adalah jelas untuk mempercepat proses memutuskan penyebaran COVID ini. Makanya dicari sampai ke akar-akarnya. Termasuk juga Pak Kadis Kesehatan juga melapor kepada saya dari TNI Polri sudah dilaksanakan, nanti kita akan berlanjut kepada ASN kita. Sehingga dengan demikian kita tahu penyebaran COVID-19 sampai sejauh mana. Nah kemudian, ini Polprada, Politeknik Transportasi Darat yang ada di Sansan ini, informasi dari Polprada ini sedang masuk pada 7 November siswanya masuk ke situ ya. Memang pada saat masuk itu tidak ada informasi pada kami, tahunya dari kemarin setelah ada laporan dari Pak Kadis Kesehatan ada yang positif di situ, ternyata ada 311 siswa di situ. Nah setelah ada laporan di situ ditangani oleh Pak Kadis Kesehatan dilakukan swab, nah, ternyata cukup tinggi di situ ya. Ini laporan tadi 203 yang positif. Dan saya sudah informasikan dan tugaskan Pak Kadis Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah di situ sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk penanganan di situ. Karena kebetulan juga di situ di Polprada ini ada asrama sehingga bisa diisolasi di situ. Dan kemudian mekanisme penyelenggaraan dan prosedur penanganannya tentu ada sudah mekanisme yang jelas ya, Pak Kadis Kesehatan sudah tahu itu. Dan kemudian nanti yang negatif kalau memang harus dipulangkan saja sehingga kita tidak terjadi untuk penyebaran lebih lanjut di situ.